Perkenalkan, nama saya Rustina Ariati. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cengal. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 27 Balam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, di sini Pak, saya ingin menanyakan Pak, ada pertanyaan tentang nilai-nilai kebajikan tentang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Baik. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, sebenarnya mengenai situasi dilema etika dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan moral dan melalui refleksi yang berulang-ulang. Kemudian keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ya, dalam mengidentifikasi Pak ya. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, saat ada kasus yang sama-sama benar, langkah yang diambil adalah bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah. Jadi lebih mengutamakan kolaborasi, sebab dengan berkolaborasi keputusan yang diambil sangat bijak. Saat bermusyawarah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yakni nilai-nilai etika, prinsip yang telah ditetapkan, serta dampak dari pengambilan keputusan untuk seluruh pihak. Keputusan yang diambil bersifat demokratis dan mendengarkan pendapat seluruh pihak. Artinya keputusan itu tidak diputuskan secara langsung, Ibu. Artinya sekolah mengambil keputusan dengan berkolaborasi untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Jadi berkolaborasi Pak ya? Ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama itu mengumpulkan semua informasi yang relevan, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang ada, serta mempertimbangkan dampak untuk seluruh warga sekolah. Selain itu, seluruh warga sekolah bermusyawarah secara terbuka dan keputusan yang diambil disesuaikan dengan prinsip etika dan nilai kebajikan yang ada di sekolah itu. Oke Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Ibu, sebenarnya efektivitas dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika tergantung kolaborasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi pendekatan yang mampu melibatkan seluruh elemen pendidikan di sekolah itu seperti kepala sekolah, guru, kemudian komite sekolah, orang tua siswa, atau bahkan siswa adalah pendekatan yang berhasil. Jadi pendekatan ini dilaksanakan dengan cara berdiskusi, terbuka, mendengarkan pendapat masing-masing pihak, maka akan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Iya Pak, jadi semua warga sekolah Pak ya? Ya. Untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utamanya adalah hanya dari beberapa pihak seperti orang tua, pihak seperti orang tua, komite, dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Tantangan untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa semua keputusan itu didasarkan pada nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Kemudian melakukan komunikasi secara terbuka dengan semua pihak untuk menjelaskan alasan mengapa diambilnya keputusan tersebut. Jadi itu. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Ibu, sebenarnya kalau masalah jadwal itu tidak memiliki jadwal tertentu sebagai pedoman.
Namun hal yang terpenting yakni pemahaman mendalam tentang situasi yang dialami di sekolah dengan nilai-nilai etika yang dianut. Jadi penyelesaian masalah yang timbul dilaksanakan dengan cepat namun tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kasus dilema etika memerlukan waktu yang ekstra untuk melaksanakan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Ya Pak, ada lagi pertanyaan Pak dari saya Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, sebenarnya pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika akan melibatkan tim manajemen sekolah dan para guru yang berpengalaman di bidang hal tersebut. Dengan berdiskusi dan berbagai pandangan dapat membantu memahami situasi lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Ya Pak, untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ini dan bagaimana Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya pengalaman dalam menghadapi dilema etika mengajarkan pentingnya dalam mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya bagi murid. Pembelajaran utama yang diperoleh yaitu dalam mengambil keputusan harus berfokus pada kepentingan murid serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif untuk murid itu sendiri. Jadi nilai kebajikan menjadi landasan utama untuk mengambil keputusan di masa depan. Ya, jadi begitu Pak ya, sangat luar biasa sekali Pak, sehingga saya mendapatkan banyak wawasan dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik, atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luslina Haryati dari instansi SMA Negeri 1 Cengal, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SNM 7 Cengal. Ya Pak, selamat siang Pak. Siang. Kira-kira Pak, ada waktu Pak sedikit Pak? Boleh. Iya Pak, sebelum saya bertanya bagaimana Pak keadaannya hari ini Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak. Ya Pak, kebetulan Pak di sini kami ada tugas CGP itu pada modul 3.1 Pak. Di sini kami disuruh mewawancarai Bapak Kepala Sekolah itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan tentang pemimpin dalam pengambilan keputusan Pak. Ya Pak, langsung saja Pak dengan pertanyaannya Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Saya sebagai kepala sekolah itu sering menghadapi beragam permasalahan dari luar ataupun dalam sekolah. Berdasarkan permasalahan tadi itu terjadi dilema etika, terutama ketika saya dihadapkan pada situasi harus memilih antara dua pilihan di mana keduanya secara moral benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk bujuk moral itu saya dihadapkan pada permasalahan benar melawan salah dalam pengambilan keputusan. Permasalahan termasuk dilema etika, pilihannya tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Jika permasalahan teridentifikasi memenuhi syarat tersebut, maka termasuk kasus dilema etika. Begitu juga sebaliknya, jika syarat tidak memenuhi, maka termasuk bukan moral. Berarti Pak ya, melihat studi kasus Pak ya, apakah ini bujukan moral atau dilema etika Pak ya? Ya. Ya Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pengambilan keputusan yang saya lakukan ketika menghadapi kasus di mana dua-duanya kepentingan yang sama-sama benar adalah mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan keberpihakan pembelajaran yaitu keluarga murid. Kemudian keputusan saya itu saya ambil ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya kasus itu sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing sebelum dari saya itu sudah diselesaikan dari tingkat bawah terlebih dahulu.
tim wali kelas, kemudian guru BP, terus kemudian wakil kepala sekolah. Sehingga hal tersebut sudah teridentifikasi dari kasus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi dilihat dulu dari bisa dilakukan oleh wali kelas dulu Pak ya, jadi ada tingkat-tingkatannya. Setelah itu baru langsung ke Bapak ya Pak ya, kasusnya. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Saya tuh biasanya melakukan pengumpulan data dan informasi itu dari pihak-pihak yang terlibat. Dan dalam permasalahan tersebut, selanjutnya saya konfirmasi dan dikonfrontir dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Mungkin dari Wakasek, kemudian wali kelas, kemudian pihak-pihak yang langsung terlibat, misalkan orang tuanya atau dengan yang bersangkutan dengan anaknya. Kemudian setelah semua pihak menyampaikan pendapat secara bergantian tadi, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dan secara bermusyawarah. Iya Pak, jadi dilihat juga dari semua yang terlibat Pak ya, bisa melihat langkah-langkahnya Pak ya. Iya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahannya dulu. Jadi dengan mencari informasi kepada seluruh pihak yang terkait tadi, kemudian kita musyawarahkan kepada seluruh stakeholder yang ada, kemudian seluruh yang kita dapatkan tadi bisa kita jadikan untuk menarik kesimpulan seluruh stakeholdernya, kemudian kita tarik kesimpulannya. Jadi semuanya terlibat Pak ya, dari stakeholder dari sekolah Pak ya. Iya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, sebenarnya masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan yang sudah diambil. Oleh karena itu masih diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak tersebut agar menerima keputusan secara ikhlas dan besar hati. Masih ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mengganggu keputusan yang sudah ada. Kemudian pengawasan ataupun keputusan yang diambil agar konsisten dalam melaksanakan keputusan tersebut, sehingga apa yang kita sudah putuskan bersama itu kita terapkan. Jadi jangan sampai hal yang sudah kita putuskan di kemudian hari berubah. Jadi makanya sebelum kita ambil keputusan itu benar-benar kita tinjau dan kita konfrontir. Jadi identifikasi permasalahannya itu harus jelas, jangan sampai kita tanggung di tengah jalan kan gitu. Berarti semuanya Pak ya diambil bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak ada lagi pertanyaan Pak dari saya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak di sekolah Bapak? Kalau saya tidak memiliki waktu khusus untuk menyelesaikan ini. Jadi saya menyelesaikannya itu tergantung dengan jenis permasalahannya, terutama yang urgen gitu kan. Yang pertama saya lakukan ketika ada kasus-kasus untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalkan wakil kepala sekolah untuk membantu saya dalam mencari informasi data, sehingga ketika ada permasalahan itu jadi langsung diselesaikan. Jadi jangan sampai kita harus menunggu. Jadi tidak ada waktu yang dipertanyakan gitu kan. Jadi ketika sudah ada persoalan harus cepat-cepat kita selesaikan. Nanti takutnya ya apalagi dengan masyarakat selalu mempertanyakan hal itu. Jadi langsung diselesaikan Pak ya. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas, ketika kita organisasi ini kita libatkan semuanya. Jadi sebelum kasus itu naik ke kepala sekolah tentu ada stakeholder yang membantu saya, mulai dari wakil kurikulum, turunannya sampai ke BP, kemudian wali kelas. Ketika semuanya ini terlibat,
maka identifikasi permasalahan itu sudah mulai terurai. Jadi ketika tingkatan itu sampai kepada kepala sekolah, tentu hal itu untuk mengidentifikasinya itu akan lebih jelas, sehingga keputusannya itu bisa kita mudah ketika kita ambil. Iya Pak. Ya Pak, ini adalah pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Dari semua hal yang tulis disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari etika Pak selama di sekolah? Sebagai pemimpin pembelajaran, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan kesepakatan bersama yang diperoleh melalui musyawarah mufakat dan berkomitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut, sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, sehingga keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan dengan mempertimbangkan yang terbaik. Dengan adanya musyawarah yang kita lakukan, kemudian identifikasi yang kita jalankan, ya harapannya keputusannya itu sifatnya itu tidak berat sebelah. Kan itu yang. Jadi dalam kegiatan kasus-kasus itu semuanya dimusyawarahkan dulu Pak, kemudian diambil keputusan yang terbaik Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu adalah 8 pertanyaan yang saya ajukan dan sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga Pak atas waktunya pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustina Haryati dari SMA Negeri 1 Cengal, CGP Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cengal, Bapak Yatimun. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apakah saya mengganggu Pak? Tidak. Ada waktu Pak hari ini Pak, kira-kira Pak? Ya, ada waktu. Iya Pak, di sini Pak kebetulan kami dari CGP Angkatan 11. Di sini Pak kami ada kegiatan modul 3.1 yaitu demonstrasi. Di sini kami tugasnya itu adalah wawancara dengan kepala sekolah seperti itu Pak. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya Pak, untuk pertanyaan pertama Pak mengenai kebijakan, nilai-nilai kebijakan. Di sini yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah, bujukan moral ataukah benar, etika, dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar dan salah. Oh iya Pak, berarti berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral Pak ya? Iya. Jadi sesuai dengan keadaan seperti Pak. Iya Pak. Selanjutnya Pak ada pertanyaan yang kedua itu bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Ya, sebelum mengambil keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan. Diawali dengan penyelesaian masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid tetapi tetap memegang teguh kebijakan. Jadi ya Pak ya, jadi mencari dulu fakta Pak ya, sudah mencari fakta, kemudian melihat juga prioritas yang mana yang akan lebih didahulukan Pak ya. Ya Pak, ada lagi pertanyaan Pak yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak?
yang saya lakukan selama ini adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan indikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan terbaik. Ya, Pak. Jadi kalau langkah-langkahnya tadi semua pihak yang terlibat, Pak ya? Iya. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal apa saja selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini, Pak? Ya, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika diambil dalam sekolah ini adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, siapa organ kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan keputusan yang terlibat. Oh, iya, Pak. Oke, Pak, ada lagi, Pak, soal selanjutnya itu, Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah. Kedua, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi anggota yang lainnya karena seolah-olah seperti adanya perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Iya, Pak ya. Jadi dicari dulu, Pak ya. Jadi dicari dulu keputusan bersama-sama dan melihat, Pak ya, kasus-kasus pada dilema etika itu, Pak ya. Oke, Pak, ada 3 lagi pertanyaan, Pak. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan, Pak, selama ini, Pak? Ya, prosedur ya langsung diselesaikan. Jika ada masalahnya biasanya maka langsung diputuskan. Seringkali dilakukan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Iya, Pak. Jadi dilihat pada kasus-kasusnya juga, Pak ya, untuk jadwal-jadwalnya. Ya, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada faktor-faktor yang diambil. Yang pertama, selalu mengajak warga sekolah, stakeholder atau wali murid atau orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Yang kedua, pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Yang ketiga, wakil kepala sekolah, keluarga dan pihak yang terkait paham tentang permasalahan. Oh, iya, Pak ya. Jadi semua, Pak ya, semua warga Ya. sekolah ataupun stakeholder yang ada di sekolah, Pak ya. Dan juga stakeholder dalam masyarakat juga setelah saya pahami, Pak ya. Pak, yang terakhir, Pak, ada satu lagi Ya. pertanyaan, Pak, di sini, Pak. Dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi.
Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang berpihak pada murid atau siswa. Yang ketiga, setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling minimalisir risiko yang akan terjadi. Oh iya Pak, jadi ya Pak sangat luar biasa sekali Pak setelah mendapatkan wawancara dari Bapak dari 8 pertanyaan tadi Pak. Pak sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak karena telah Iya. memberikan waktunya pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak.